memberkati kita. Karena itu dia mengajar kita supaya kita memuji dia. Oleh karena itu mari kita baca dari 1 Petrus pasal 1. Dari 1 Petrus pasal 1. Sebagai landasan firman Tuhan bagi kita pada perayaan Paskah pagi ini. 1 Petrus pasal 1. Ayat 3. Mari kita baca dengan bersuara bersama-sama ayat di slide. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Firman Tuhan ini mengatakan supaya kita memuji Tuhan. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada tujuan hidup yang paling terbaik dalam hidup ini, itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuji-muji Tuhan. Hidup meninggikan nama Tuhan. Nah, cuman itu tidak mudah. Kenapa? Kita punya tabiat, semua, saya juga. Semua orang di dunia ini punya tabiat untuk lebih ingin diapakan? Memuji atau dipuji? Yalah contohnya ya, kita khususnya orang Indonesia. Coba nonton dalam sebuah tontonan. Berapa sering saudara tepuk tangan? Melihat yang ditonton itu bagus. Diam kan? Baru nanti MC-nya bilang, beri tepuk tangan dong. Nah, baru tepuk tangan. Kalau coba nonton sirkus, saya pernah begitu nonton sirkus. Padahal pemain sirkusnya itu sudah bagus sekali, tapi nggak ada yang tepuk tangan. Karena kita susah mengekspresikan sebuah pujian pada orang lain. Tapi coba lihat orang Barat. Orang Barat paling gampang memuji. Paling gampang memuji. Nah, saudara-saudara, di keluarga juga sering terjadi seperti itu kan. Kita lebih banyak melihat apa? Mengabaikan memberi pujian daripada memuji. Nah, memuji istri umpamanya kan, memuji suami, memuji anak. Coba berapa banyak kita lakukan? Sulit. Tapi itulah tabiat kita, tabiat dosa kita. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan kita harus berubah. Kita harus berubah, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ada 3 alasan di sini mengapa kita harus memuji Tuhan. Alasan yang pertama dikatakan di dalam ayat 3 itu. Mari kita baca sama-sama. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Stop, sampai di situ. Jadi ini yang pertama. Alasan daripada kita memuji Tuhan adalah karena rahmat-Nya yang besar. Nah, Bapak Ibu dalam iman Kristen itu berbicara tentang kebaikan Tuhan itu diberikan 3 istilah. Yang pertama, kasih. Kasih. Nah, kasih yang dihubungkan dengan Tuhan adalah kasih yang tanpa persyaratan. Itu kasih. Dalam bahasa Yunani-nya itu agapao. Agape. Nah, jadi, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apakah orang itu baik atau tidak baik, kasih Allah itu tetap mengalir dalam hidupnya. Makanya dia masih hidup. Coba kalau kasih Tuhan hanya bergantung kepada kondisi orang itu baik. Dia bilang, oh, udah, kau kan orang jahat. Tak matikan mataharinya sama kau. Tuhan bisa lakukan itu kan? Bisa, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Tuhan mengasihi semua orang. Dengan kasih agapao. Dan kasih agapao itu ditunjukkan lebih besar lagi melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Tuhan mengorbankan anaknya di atas kayu salib supaya dosa-dosa dunia ini ditebus, dipikul oleh Tuhan Yesus, murka Tuhan ditimpakan kepada Tuhan Yesus, karena dia penuh kasih. Ini istilah yang pertama. Tapi istilah yang kedua adalah kasih karunia. Atau anugerah. Ya, anugerah. Anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerima pemberian itu. Jadi dia sudah rendah, lalu Allah itu maha tinggi, maha kuasa, kitalah marung berdosa. Seharusnya yang kita terima adalah hukuman,
Tapi yang diberikan Tuhan pengampunan. Itu anugerah. Itu anugerah. Lalu yang ketiga adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang ayah, di mana dia sudah mengatakan kalau kau lakukan ini, engkau akan dihukum kepada anaknya. Nah, anaknya tidak bisa melakukan atau tidak bisa mentaati dia. Seharusnya anak itu dihukum. Tapi karena ayah itu seorang yang penuh rahmat, hukuman itu tidak jadi diberikan. Itu artinya rahmat. Nah, kita harus punya rahmat, bukan hanya kepada anak kita, kepada setiap orang. Sudah sewajarnya dia harus dihukum, tapi karena Allah itu penuh dengan rahmat, dia tahan kemarahan itu, dia tahan hukuman itu, dia batalkan hukuman itu. Jadi firman Tuhan berkata begini dalam ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar. Nah, Bapak Ibu, karena rahmat Tuhan yang besar. Bukti rahmat Tuhan itu besar adalah Yeremia berkata, rahmatnya selalu baru setiap sore. Betul atau salah? Salah, jangan udah. Yang benar adalah apa? Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Coba mari kita lihat dalam kitab Ratapan. Apa yang diperhatikan Yeremia dalam kehidupannya, yaitu rahmatnya yang besar. Ratapan pasal 3 ayat 20. Ayat 20-21. Coba satu orang membaca ayat 20-21. Ya. Jadi kalau Yeremia berkata dalam ayat 20 itu, kalau dia ingat semua kesengsaranya, ingat semua penderitanya, ingat semua kesukarannya, dia akan tertekan. Betul kan? Tertekan itu sama dengan stres, saudara. Kalau mengingat kegagalan kita, ingat semua kesusahan kita, ingat persoalan-persoalan kita tertekan. Karena itu dalam ayat 21 dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal apa yang dikuperhatikan? Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Itu sebabnya setiap pagi kita bangun dengan sebuah kegembiraan, bangun dengan sebuah sukacita, bangun dengan sebuah optimisme. Karena apa? Ada kasih setia Tuhan yang tidak berkeputusan dalam hidup kita, ada rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tidak pernah basi rahmat Tuhan. Tidak perlu dipanasi. Nah, sehingga hari pagi-pagi itu kita bangun selalu dengan sebuah kegembiraan dan semangat. Tapi coba bangun, langsung ingat persoalan. Bisa semangat? Tidak bisa. Ini yang dikatakan Tuhan. Jadi, pujilah Tuhan karena rahmatnya yang besar. Lalu alasan yang kedua, mari kita baca kembali 1 Petrus pasal 1 ayat 3 itu. Mari kita baca sama-sama. Satu, rahmat Allah yang paling besar itu adalah yang seharusnya kita mengalami kematian kekal, tetapi melalui kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, firman Tuhan ini berkata, kita dilahirkan kembali. Apa alasan Bapak Ibu mengaku anak-anak Tuhan? Pernah berpikir, kenapa saya mengaku saya anak Tuhan? Apa karena surat baptisan? Coba, pernah berpikir begitu? Dalam Yohanes 3, Tuhan berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Itu kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama. Engkau harus dilahirkan kembali. Nah, di sini dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita bisa punya hak status bahwa Allah itu Bapa kita adalah karena kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus menjadi anak-anak Allah. Coba mari kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-12. Nanti kita baca lagi Roma ya. Yohanes pasal 1. Ayat 12. Siapa yang percaya pada Yesus diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Coba siapa yang membaca? Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya itu, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, apa artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus? Dia adalah juru selamat dan Tuhan kita, tapi dijelaskan di dalam Roma pasal 6. Mari kita baca sama-sama ya, Roma pasal 6.
Roma pasal 6. Ini kan berkaitan dengan apa yang telah kita alami dengan kita dibaptis. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 3 sampai dengan ayat keempat. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baptisan itu artinya adalah bahwa kita memberi diri dibaptis, kita menyatu dengan kematian Kristus. Tetapi bukan hanya menyatu dalam kematian Kristus karena dosa-dosa kita, tapi kita juga bangkit dan hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Terlepas cara baptisan yang ada, saudara-saudara. Cara baptisan di gereja kita adalah kita diselamkan. Itu menjadi gambaran, menjadi lambang, simbol. Waktu masuk ke dalam air, itu seperti masuk di dalam kubur. Jadi Yesus ada di kuburan selama 3 hari. Nah, itu adalah kematian karena dosa-dosa. Kematian untuk dosa. Jadi kita diberi dibaptis kemasukan dalam air, itu kita mati di dalam dosa kita bersama dengan Kristus. Tapi waktu kita keluar dari air, itu seperti Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga, Dia hidup dan memberi hidup yang baru kepada kita. Jadi kita mengalami hidup yang baru, bukan soal berhenti merokok, bukan soal berhenti mabuk, bukan soal berhenti di dalam kata-kata kotor, bukan. Tapi kita memiliki kelahiran baru adalah di mana kita mengalami hubungan yang diberikan baru oleh Tuhan kepada kita karena rahmat. Nah, kalau Bapak Ibu pikir orang yang lahir baru adalah ukurannya dia tidak lagi gampang marah, wah, kelahiran baru itu adalah kita diberikan hubungan yang baru dengan Tuhan. Hubungan yang baru dengan Tuhan. Itu kelahiran baru. Nah, dengan kelahiran baru, barulah kita berubah dalam hal apa? Karakter kita. Itu sebuah proses panjang, seumur hidup. Tidak ada orang Kristen yang salehnya tiba-tiba sudah saleh sekali. Tidak ada. Orang Kristen itu kesalehannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Tadinya di sini kan, ini dosa nih. Dia keluar nih. Nah, dia sudah keluar dari dosa. Tidak ada langsung, salehnya begini. Tidak ada. Naik begini. Yang ada apa? Sudah gini, naik, lagi, naik. Tapi memang pada akhirnya sampai sempurna bersama Yesus. Jadi jangan putus asa. Kalau saudara belum sampai saleh sempurna, memang begitu. Perjalanan kita itu begini grafiknya. Naik, turun, mungkin naik, turun. Mungkin kalau ini tadi batasan hidup lama kita pernah di sini juga. Kembali ke sini. Tapi nanti naik lagi. Itulah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itulah yang membuat kita terus bisa maju, terus bisa bangkit, terus bisa bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan yang sifatnya instan. Kita bersyukur. Itu karena rahmat Tuhan. Kita dilahirkan kembali. Tapi yang ketiga adalah kita memuji Tuhan, kembali kepada 1 Petrus. Mari kita perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 itu. Kita baca sama-sama. Kembali. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, alasan ketiga mengapa kita memuji Tuhan adalah karena Dia membawa kita kepada suatu hidup yang baru, hidup yang berubah, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Jadi terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Alasannya pertama, karena Dia telah memberikan rahmat-Nya yang ajaib itu bagi kita. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita diberikan sebuah kehidupan. Tapi bukan kehidupan ketika kita dilahirkan ibu kita. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita, maka yang pertama dilakukan oleh seorang bayi adalah apa? Menangis.
Kalau baca buku-buku psikologi ada yang menafsirkan, mengapa setiap bayi lahir itu menangis. Kalau menurut kedokteran pertama itu karena ada kehidupan. Kalau dia nggak hidup, dia nggak nangis. Jadi dia bernapas. Jadi dia nangis untuk kehidupannya. Tapi menurut orang psikologi, dia menyadari bahwa hidup menjadi manusia di dunia ini penuh dengan penderitaan, makanya dia menangis. Tapi itu nggak tahu betul atau tidak, ya kan? Tapi yang jelas setiap orang lahir menangis. Karena dia hidup. Kalau dia nggak hidup, nggak nangis. Tapi kita dikatakan di sini apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, kepada hidup yang penuh pengharapan, itu artinya bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada pergumulan, tapi kita tahu di dalam pergumulan dan persoalan itu, kita bisa mengalami kemenangan, kita akan mengatasi persoalan itu, kita akan menjadi orang yang hidup. Nah, apa pengharapan kita? Mari kita baca ayat 4. Dalam Alkitab tidak saya buat di slide. Kita baca sama-sama ayat 4. Pasal 1 Petrus, pasal 1 ayat 4. 1, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata bagian di situ ditafsirkan juga atau diterjemahkan juga dengan warisan. Jadi kita dilimpahi rahmat Tuhan dan dilahirkan oleh kebangkitan Kristus, dilahirkan baru oleh kebangkitan Kristus kepada suatu hidup yang penuh harapan untuk menerima warisan yang bersifat suci, kudus, kekal, aman di sorga. Bapak Ibu, ini yang menyenangkan. Hidup kita itu ada warisan yang kita dapat. Saya dilahirkan bukan dari keluarga orang kaya. Saya petani, ladangnya juga ladang garapan. Tapi waktu dia meninggal, ada rumah yang ditinggalkan. Kami 4 laki-laki, 3 perempuan. Lalu kami sepakat membaginya. Senang juga, walaupun dapat kecil, dapat warisan dari orang tua. Nah, kalau di dunia ini saja kita senang mendapatkan warisan dari orang tua kita, bukankah seharusnya kita penuh dengan harapan akan warisan yang Tuhan sediakan di surga? Ada warisan yang dikatakan di sini bersifat tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tuhan Yesus berkata apa? Harta di dunia ini akan dimakan ngengat. Tapi harta di sorga, dia kekal. Karena itu Tuhan berkata, carilah, kumpulkanlah hartamu di sorga dan bukan di dunia ini. Tahun berapa itu ya, ada satu ibu, seorang kakek atau ibu, nenek, yang waktu dia buka tabungannya, sudah dimakan rayap semua uang. Itu ada di koran, ada di berita. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu. Jadi kalau saudara fokus untuk mengumpulkan harta dunia, hati-hati, nanti datang ngengat. Itu apa? Rayap, ya rayap. Itu yang pertama dalam hidup pengharapan kita. Kita punya warisan di surga. Tapi yang kedua, ayat 5. Hidup pengharapan kita yang kedua adalah di dalam ayat 5. Kita baca sama-sama. Ayat 5. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua firman Tuhan ini berkata, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dipelihara di dalam kekuatan siapa, saudara? Kekuatan Allah. Tadi malam, saya kira Bapak Ibu juga nonton ya, kebakaran gudang peluru di Bekasi. Di TV itu kedengaran ledakan itu. Saya nggak tahu apa sudah padam apa belum. Karena katanya granat, mortir meledak. Kekuatan granat itu luar biasa. Hancur. Kekuatan Allah siapa yang bisa ngalah? Dipelihara di dalam kekuatan Allah. Ini pengharapan kita. Dunia ini boleh goncang-gancing, tapi kita aman. Karena ada kekuatan Allah yang menjaga
Krisis ekonomi boleh terjadi, saudara-saudara. Tapi kita aman karena ada tangan Tuhan yang memelihara kita, menjaga kita. Ada pergumulan, ada kesusahan, tapi ada tangan Tuhan yang terus menjaga kita. Bahkan ketika ada pergumulan yang hebat sekalipun, firman Tuhan ini berkata, di mana kita sampai berduka cita dalam ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada pencobaan bisa datang dari mana saja. Bisa dari penyakit, bisa dalam keluarga, bisa dari tetangga, bisa dari masalah keuangan. Pencobaan ada semua. Tetapi tujuan daripada pencobaan itu dikatakan apa? Supaya kita memiliki iman yang murni. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ujian kasih itu dalam pengalaman Bapak Ibu bagaimana? Ujian kasih. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kasih kita itu kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang agapao. Yaitu ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu. Jadi ada orang yang menulis, kalau mau tidak tersakiti, jangan mengasihi. Jadi kalau tidak mau tersakiti orang lain, jangan mengasihi orang lain. Benci saja orang semua. Nah, itu pun jadi sakit juga kan. Kalau saudara benci kan sakit kan. Atau tidak peduli sama orang lain. Tapi begitu saudara mencintai, begitu saudara mengasihi, saudara akan terluka. Kenapa? Karena kasih kita dimurnikan. Saya mencintai kamu bukan lagi karena supaya kamu mencintai saya. Supaya kamu seperti yang saya inginkan. Bukan. Tapi supaya kamu, bagaimana kamu bisa baik menurut kamu. Oh, itu tidak mudah. Saya tahu sebagai ayah, mengasihi anak-anak itu tidak mudah. Saya tahu bagaimana mengasihi istri. Itu tidak mudah. Termasuk juga istri tidak mudah ya untuk mengasihi suami. Tidak mudah. Saya tahu bagaimana tidak mudah mengasihi teman sekantor. Tidak mudah. Tapi itulah ujian kasih. Semakin kita mengasihi, semakin besar kepedulian kita, semakin besar perhatian kita, resikonya kita bisa terluka. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin ada pergumulan, semakin ada kesusahan. Tapi itu semuanya untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu. Yang lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas 24 karat. Jadi kalau saudara gagal dalam proses kemurnian iman itu, berarti kita bukan emas 24 karat. Jadi kita harus tetap bertahan. Kenapa? Kita telah menikmati rahmat Tuhan yang besar, dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan. Ada warisan di sorga, ada keyakinan dipelihara Tuhan di dunia ini, dan menjadi murni dalam kehidupan kita, iman kita. Mari kita berdoa.